Desa Balida yang terletak di Kecamatan Dawon, Kabupaten Majalengka, memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Pada abad ke-18, akibat pengejaran pemerintah Belanda terhadap Kerajaan Mataram, Prabu Mayageni beserta Permaisuri melarikan diri ke barat dan singgah di sebuah hutan belantara yang kini dikenal sebagai Cijurai. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke utara dan di daerah yang sekarang disebut Borojol, Desa Sukaratu, Kabupaten Sumedang, sang permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki. Patih Yudipati yang juga melarikan diri dari Kerajaan Mataram akhirnya bertemu dengan Prabu Mayageni. Raja menugaskan Patih Yudipati untuk merawat dan membersihkan tali pusar anaknya di sebuah tempat yang kini disebut Pangembahan, Desa Pakuberem, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Karena tempat persembunyian mereka tercium oleh Belanda, mereka melanjutkan perjalanan dan singgah di tempat yang disukai raja, yang kemudian dinamai Sukawana, Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Mereka kemudian menuju ke timur Sungai Cimanuk dan singgah di sebuah tempat bernama Pasir. Raja menugaskan Patih Yudipati untuk menjaga tali pusar anaknya hingga ia kembali. Setelah menunggu selama 20 hari tanpa kedatangan raja, dan karena kelaparan, Patih Yudipati memakan tali pusar tersebut. Dari peristiwa ini, nama Balida berasal yang merupakan singkatan dari Bali ditedak atau Bali dimakan. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin 11 Juli 1821. Setelah kembali, Prabu Mayageni marah mendengar tindakan Patih Yudipati dan mengutuknya menjadi macan putih bernama Bitung Gulung atau Mas Yudipati Bali Winata, yang berarti patih yang memakan tali pusar keturunan raja. Pada tahun 1827, seorang kesatria perempuan bernama Santijem dari Cirebon tiba di wilayah Balida dan membuka hutan Kondayama menjadi pemukiman dengan 28 rumah dan sekitar 50 penduduk. Wilayah perkampungan pertama ini dikenal sebagai Tarikolot. Santijem kemudian mengadakan musyawarah dengan para tokoh untuk mendirikan pemerintahan desa dan menunjuk Raden Sainuddin sebagai kepala desa pertama. Raden Sainuddin juga dikenal sebagai Jaya Laksana, berhasil mengantarkan upeti ke kerajaan Cirebon meskipun banyak utusan sebelumnya tidak kembali karena disergap Belanda atau binatang buas. Selain itu, saat terjadi kemarau panjang selama 3 tahun, ia membuka lumbung padinya untuk masyarakat sekitar, menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan warga. Kisah-kisah ini menggambarkan asal-usul Desa Balida yang kaya akan sejarah dan nilai-nilai kepahlawanan serta kebijaksanaan para pendirinya. Setelah era kepemimpinan Raden Sainuddin atau Jaya Laksana, Desa Balida mengalami perkembangan yang pesat baik dari segi jumlah penduduk maupun tata kelola wilayah. Pemerintahan desa mulai tersusun dengan lebih sistematis dan lahan pertanian menjadi sektor utama kehidupan masyarakat. Desa ini dikenal memiliki tanah yang subur sehingga mendukung pertanian padi, jagung, dan palawija. Dalam perkembangan sejarahnya, Desa Balida juga menjadi saksi berbagai peristiwa penting termasuk pengaruh penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan, banyak warga desa yang turut serta dalam perjuangan kemerdekaan, baik sebagai pejuang maupun penopang logistik bagi para gerilyawan. Semangat gotong royong yang kuat di antara warga menjadi salah satu nilai khas desa ini. Selain itu, dalam kehidupan budaya masyarakat, Desa Balida memegang teguh tradisi adat Sunda yang kaya. Upacara adat seperti serentahun dan ruatan sering dilakukan untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Desa ini juga terkenal dengan seni tradisional seperti wayang golek dan tarian khas Sunda yang kerap dipentaskan dalam acara-acara adat maupun perayaan desa.
Kini Desa Balida terus berkembang dengan tetap mempertahankan kearifan lokalnya. Modernisasi di bidang infrastruktur mulai dirasakan seperti akses jalan yang lebih baik, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Desa ini tetap menjadi tempat yang harmonis dengan memadukan kemajuan zaman dan warisan leluhur yang berharga. Kisah-kisah yang diwariskan secara turun-temurun menjadi pengingat akan perjuangan dan semangat juang para pendahulu, sekaligus sebagai inspirasi bagi generasi penerus untuk terus menjaga nama baik Desa Balida.